Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hadi Tourism and News. Mengenal upacara adat Bali Ngaben. Selamat bertemu kembali dengan Hadi Tourism dan Music Channel. Senang sekali saya berkesempatan untuk menampilkan momen upacara adat Bali yaitu Ngaben. Secara kebetulan ini terjadi di sekitar tempat tinggalku di Denpasar Selatan. Rasanya sayang sekali bila terlewatkan momen ini, karena jarang terjadi dan biasanya akan terselenggara dalam waktu yang tertentu dan menyesuaikan kesepakatan antar keluarga dengan pemangku adat di masing-masing banjar dengan jadwal khususnya. Ada baiknya kita mengenal Ngaben lebih lengkap, sebagai berikut. Ngaben adalah upacara kremasi yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali dan tergolong sebagai upacara fitrahiyatnya, upacara yang ditunjukkan kepada leluhur. Bentuk upacara Ngaben terdiri dari 5 jenis.
Ngaben Sawawedana. Sawawedana adalah upacara ngaben dengan melibatkan jenazah yang masih utuh, tanpa dikubur terlebih dahulu. Biasanya upacara ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3-7 hari terhitung dari hari meninggalnya orang tersebut. Pengecualian biasa terjadi pada upacara dengan skala utama, yang persiapannya bisa berlangsung hingga sebulan. Sementara pihak keluarga mempersiapkan segala sesuatu untuk upacara, maka jenazah akan diletakkan di balai adat yang ada di masing-masing rumah dengan pemberian ramuan tertentu untuk memperlambat pembusukan jenazah. Dewasa ini pemberian ramuan sering digantikan dengan penggunaan formalin. Selama jenazah masih ditaruh di balai adat, pihak keluarga masih memperlakukan jenazahnya seperti selayaknya masih hidup. Seperti membawakan kopi, memberi makan di samping jenazah, membawakan handuk dan pakaian. Sebab sebelum diadakan upacara yang disebut papegatan, maka yang bersangkutan dianggap hanya tidur dan masih berada di lingkungan keluarganya. Ngaben Astiwedana. Astiwedana adalah upacara ngaben yang melibatkan kerangka jenazah yang pernah dikubur. Upacara ini disertai dengan upacara ngagah, yaitu upacara menggali kembali kuburan dari orang yang bersangkutan untuk kemudian mengupacarai tulang belulang yang tersisa. Hal ini dilakukan sesuai tradisi dan aturan desa setempat. Misalnya ada upacara tertentu di mana masyarakat desa tidak diperkenankan melaksanakan upacara kematian dan upacara pernikahan, maka jenazah akan dikuburkan di kuburan setempat yang disebut dengan upacara Making Sanring Pertiwi, menitipkan di Ibu Pertiwi. Swasta. Swasta adalah upacara ngaben tanpa memperlibatkan jenazah maupun kerangka mayat. Hal ini biasanya dilakukan karena beberapa hal, seperti meninggal di luar negeri atau tempat jauh, jenazah tidak ditemukan.
Pada upacara ini jenazah biasanya disimbolkan dengan kayu cendana, pengawak, yang dilukis dan diisi aksara magis sebagai badan kasar dari atma orang yang bersangkutan. Ngelunga adalah upacara untuk anak yang belum tanggal gigi. Warak kruron adalah upacara untuk bayi. Tujuan upacara ngaben secara konsepsional memiliki makna dan tujuan sebagai berikut. 1. Dengan membakar jenazah maupun simbolisnya, kemudian menghanyutkan abu ke sungai atau laut memiliki makna untuk melepaskan sang atma, roh, dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan. Moksatam Atmanam. Alhamdulillah, di samping melihat sesi ngaben, saya dapat rujak dari Mbak siapa ini? Bu Made. Bu Made, makasih Bu Made ya. Ini rujak sisik care. Sisin care. Ya. Wah, kalau nggak, iya pinggir sawah. Ya. Kalau nggak gini kan kita nggak tahu ya. Iya. Terima kasih Bu. Cari Oke. pinggir sawah. 2. Membakar jenazah juga merupakan suatu rangkaian upacara untuk mengembalikan segala unsur pancamaha. Buta, 5 unsur pembangun badan kasar manusia, kepada asalnya masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan atma ke sunia loka. Bagi pihak keluarga, upacara ini merupakan simbolisasi bahwa pihak keluarga telah ikhlas dan merelakan kepergian yang bersangkutan. Proses penyiraman abu. Rangkaian upacara ngulapin, upacara untuk memanggil sang atma. Upacara ini juga dilaksanakan apabila yang bersangkutan meninggal luar rumah yang bersangkutan, misalnya di rumah sakit. Disaksikan oleh warga.
Upacara ini dapat berbeda-beda tergantung tata cara dan tradisi setempat. Ada yang melaksanakan di perempatan jalan, pertigaan jalan, dan setra setempat. Nyiramin, ngemandusin. Upacara memandikan dan membersihkan jenazah yang biasa dilakukan di halaman rumah keluarga yang bersangkutan. Natah, prosesi ini juga disertai dengan pemberian simbol-simbol seperti bunga melati di rongga hidung, belahan kaca di atas mata, daun intaran di alis, dan perlengkapan lainnya dengan tujuan mengembalikan kembali fungsi-fungsi dari bagian tubuh yang tidak digunakan ke asalnya, serta apabila roh mendiang mengalami reinkarnasi kembali agar dianugerahi badan yang lengkap, tidak cacat. Ngajum Kajang. Kajang adalah selembar kertas putih yang ditulisi dengan aksara-aksara magis oleh pemangku, pendanda atau tetua adat setempat. Setelah selesai ditulis, maka para kerabat dan keturunan dari yang bersangkutan akan melaksanakan upacara ngajum kajang dengan cara menekan kajang itu sebanyak 3x. Sebagai simbol kemantapan hati para kerabat melepas kepergian mendiang dan menyatukan hati para kerabat sehingga mendiang dapat dengan cepat melakukan perjalanannya ke alam selanjutnya. Ngaskara. Ngaskara bermakna penyucian roh mendiang. Penyucian ini dilakukan dengan tujuan agar roh yang bersangkutan dapat bersatu dengan Tuhan dan bisa menjadi pembimbing kerabatnya yang masih hidup di dunia. Mameras. Mameras berasal dari kata peras yang artinya berhasil, sukses, atau selesai. Upacara ini dilaksanakan apabila mendiang sudah memiliki cucu. Karena menurut keyakinan cucu tersebutlah yang akan menuntun jalannya mendiang melalui doa dan karma baik yang mereka lakukan. Papegatan. Papegatan berasal dari kata pegat, yang artinya putus. Makna upacara ini adalah untuk memutuskan hubungan duniawi dan cinta dari kerabat mendiang. Sebab kedua hal tersebut akan menghalangi perjalanan sang roh menuju Tuhan. Dengan upacara ini pihak keluarga berarti telah secara ikhlas melepas kepergian mendiang ke tempat yang lebih baik. Sarana dari upacara ini adalah sesaji banten yang disusun pada sebuah lesung batu dan di atasnya diisi 2 cabang pohon dadap yang dibentuk seperti gawang dan dibentangkan benang putih pada kedua cabang pohon tersebut. Nantinya benang ini akan diterobos oleh kerabat dan pengusung jenazah sebelum keluar rumah hingga putus. Pakiriman ngutang, memargi ke setra. Dilaksanakan setelah upacara papegatan yang dilanjutkan dengan pakiriminan ke setra, kuburan.
setempat. Jenazah beserta kajangnya kemudian dinaikkan ke atas badai, wadah, yaitu menara pengusung jenazah. Hal ini tidak mutlak harus ada. Dapat diganti dengan keranda biasa yang disebut pepaga. Dari rumah yang bersangkutan anggota masyarakat akan mengusung semua perlengkapan upacara beserta jenazah diiringi oleh suara, balai ganjur, gong khas Bali yang bertalu-talu dan bersemangat, atau suara angklung yang terkesan sedih. Di perjalanan menuju kuburan jenazah ini akan diarak berputar 3 kali berlawanan arah jarum jam yang bermakna sebagai simbol mengembalikan unsur panca mahabhuta ke tempatnya masing-masing. Selain itu perputaran ini juga bermakna berputar 3 kali di depan rumah mendiang sebagai simbol perpisahan dengan sanak keluarga. Berputar 3 kali di perempatan dan pertigaan desa sebagai simbol perpisahan dengan lingkungan masyarakat. Berputar 3 kali di muka kuburan sebagai simbol perpisahan dengan dunia ini. Ngeseng. Ngeseng adalah upacara pembakaran jenazah tersebut. Jenazah dibaringkan di tempat yang telah disediakan, disertai sesaji dan banten dengan makna filosofis sendiri. Kemudian diperciki oleh pedanda atau pemangku yang memimpin upacara dengan tirta pangentas yang bertindak sebagai api abstrak diiringi dengan puja mantra dari pedanda, pemangku. Setelah selesai kemudian barulah jenazah dibakar hingga hangus. Tulang-tulang hasil pembakaran kemudian dikumpulkan dan dirangkai sesuai posisi tulang belulang itu sendiri pada tubuh saat masih utuh. Rangkaian dilakukan sedapatnya tulang yang terkumpul, tidak harus lengkap. Rangkaian tulang belulang itu diupacarai kemudian digilas dan dimasukkan ke dalam buah kelapa gading yang telah dikeluarkan airnya. Sisa tulang lainnya yang bercampur arang kayu dan sulit dikumpulkan dibungkus kain kafan. Nganyut. Nganyut bermakna sebagai ritual untuk menghanyutkan segala kekotoran yang masih tertinggal dalam roh mendiang dengan simbolisasi berupa menghanyutkan abu jenazah. Upacara ini biasanya dilaksanakan di laut atau sungai. Makelut, ngaroras. Makelut biasanya dilaksanakan 12 hari setelah upacara pembakaran jenazah. Dalam bahasa Bali, 12 adalah roras. Makna upacara makelut, ngaroras ini adalah melepaskan ekadasa indriya 11 indriya dan menyucikan kembali lingkungan keluarga akibat kesedihan yang melanda keluarga yang ditinggalkan. Setiap hari dilepas 1 indriya hingga hari ke-11. Di hari ke-12 dilakukan upacara penyucian. Mengenai ekadasa indriya dapat dibaca pada Manawe Dharma Sastra. Keduanya enggak. Ngaben masal. Prosesi ngaben masal. Ngaben masal merupakan proses ngaben yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Bisa satu klan, satu desa, atau lingkup yang lebih luas. Cara ini dianggap lebih efisien dan ekonomis. Karena pihak yang terlibat tidak hanya satu lingkup keluarga. Dengan asumsi semakin ramai yang mengikuti semakin murah biaya yang dikeluarkan. Referensi 1. William A. Haviland, Harold E. L. Prince, Bunny McBride, et al. 2010. Cultural Anthropology, The Human Challenge, Cengage, Helm, 310, ISBN 0495810827. 2. Esti Utami, mengintip tradisi ngaben masal di Bali, diakses tanggal 1 Mei tahun 2019. Ayo terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like-nya, subscribe, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Terima kasih. Bye.
Bye, see you di next video.